Pewaris yang hilang. Ryan dan Daniel akan membalas dendam. Keriting. Keriting. Halo Harry. Ada apa subuh-subuh begini kau meneleponku? Ryan, aku ada kabar duka dari Metro City. Sir. Berdesir darah Ryan mendengar Harry menyebutkan kabar duka dari Metro City. Kabar duka apa maksudmu Harry? Tanya Ryan lalu buru-buru bangun dari tempat tidur. Tuan muda kita, Ryan. Dia bersama dengan Ivan, David dan Kevin telah diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ivan saat ini cedera parah. Sedangkan David dan Kevin koma di rumah sakit Metro City. Kata Harry. Lalu bagaimana dengan keadaan Jerry? Tanya Ryan. Tuan muda, menurut yang dikatakan oleh Nona Lorna, para penyerang tersebut membuang tubuhnya di bawah jembatan dan hanyut terbawa arus. Tidak diketahui entah masih hidup atau sudah. Stop Harry. Dari mana kau peroleh berita ini? Tanya Ryan. Tuan Syam baru saja memberi kabar kepada Tuan Bari. Saat ini mereka masih sedang melakukan pencarian di sepanjang sungai Metro City. Kata Harry. Tuan Regan dan Jeff sudah bersiap-siap untuk kembali ke Metro City. Terutama Tuan Regan. David adalah putranya. Dia ingin melihat kondisi putranya yang dikabarkan sedang koma. Harry. Aku akan berangkat bersama Daniel ke Metro City. Kau tolong jangan beritahu berita ini kepada Rico. Bagaimanapun dia belum sembuh. Aku takut berita ini akan membuatnya terpukul. Kata Ryan mencegah agar Harry jangan kelepasan kata di hadapan Rico. Terlambat Ryan. Rico sudah mengetahui tentang ini. Tuan O'Berry telah menerima telepon dari Tuan Bari di rumah sakit. Pasti Rico sudah tahu hal ini. Kata Harry. Abis sudah kalau begini ceritanya. Kata Ryan lalu segera mengakhiri panggilan telepon tersebut. Ryan yang merasa harus berangkat ke Metro City tampak terburu-buru menggedor pintu kamar Daniel. Daniel. Woi Daniel. Cepat buka pintu kamarmu ini. Kata Ryan dengan suara yang sengaja dikuatkan. Ada apa Ryan? Mengganggu saja. Kata Daniel membuka pintu kamarnya sambil menggosok-gosok matanya. Jerry, Daniel. Jerry. Kata Ryan sambil menggoyang-goyangkan pundak Daniel. Ada apa dengan Jerry? Apakah dia sudah kembali ke Star Hill? Mengapa begitu cepat? Tanya Daniel yang masih setengah sadar. Jerry ditimpa musibah di Metro City. Kata Ryan setengah menekan nada suaranya. Apa? Musibah apa maksudmu Ryan? Kau jangan bercanda. Tanya Daniel langsung sadar sepenuhnya. Ryan lalu menceritakan semua yang dia dapat dari Harry tadi kepada Daniel. Saat ini Daniel langsung membelalakkan matanya seakan tidak percaya. Kita harus ke Metro City. Harus. Kata Daniel bergegas mengambil handuk dan setengah berlari ke kamar mandi. Di rumah sakit rakyat Country Home kini tampak juru rawat baru saja menyuntikkan obat penenang kepada Rico. Rico yang mendengar percakapan antara Tuan Bari dan Tuan O'Berry langsung bertindak agresif. Jika tidak dihalangi, mungkin dia sudah melompat dan berlari meninggalkan rumah sakit itu untuk pergi ke Metro City. Tuan O'Berry dan Ramos berjibaku untuk membuat Rico tenang sebelum perawat datang dan memberikan suntikan penenang agar Rico tidak lagi menjerit dan meronta. Bagaimana ini O'Berry? Tanya Ramos kepada Tuan O'Berry. Tampaknya aku harus tetap di sini menemani Rico. Aku khawatir jika tidak dijaga, dia akan nekat kabur dari rumah sakit ini. Kata Tuan O'Berry sambil menarik nafas panjang. Jika begitu aku akan menemanimu di sini. Kata Ramos sambil menarik kursi dan duduk. Tampak riak lelah terpancar di wajah lelaki 50-an itu. Terima kasih Pak Ramos. Kata Tuan O'Berry dengan tulus. Kantor besar Future of Company Country Home. Tuan Bari, Ronald, Regan dan Jeff tampak sudah bersiap-siap untuk berangkat ke bandara lokal Country Home.
Setelah menitipkan pekerjaan kepada Austin, Harry, dan Tuan Raven, mereka segera berangkat satu mobil menuju bandara lokal tersebut. Pada waktu yang sama Ryan, Daniel, Joanna dan Helen juga berangkat ke Bandara Internasional Starhill. Setelah menitipkan mobil mereka kepada kedua anak buah Harry yang ditugaskan menjadi pengawal bayangan bagi kedua gadis itu, mereka lalu segera menuju ke pos pemeriksaan dan langsung berjalan tergesa-gesa menuju ke arah pesawat terbang yang akan berangkat ke Metro City. Sesampainya di sana nanti, kita harus berusaha menemui Lorna, kata Ryan. Laku melanjutkan. Hanya dia satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu. Iya, benar katamu. Kita harus menanyainya. Bagaimanapun, kita telah bersahabat dengannya. Aku rasa dia pasti lebih nyaman berbicara dengan kita, kata Daniel. Semoga saja begitu, kata Ryan pula mengamini perkataan Daniel. Tak lama kemudian pesawat yang dinaiki oleh Daniel, Ryan, Joanna dan Helen lepas landas menuju ke Bandara Internasional Metro City. Setibanya mereka di sana, Daniel dan Ryan yang sudah pernah sekali menemani Jerry ke Villa Smith tidak merasa canggung lagi. Mereka berempat langsung menghentikan taksi dan segera melaju ke arah Bukit Metro menuju Villa Smith. Tepat pukul 11 menjelang tengah hari, taksi yang mengantar Daniel dan teman-temannya sampai di Villa Smith. Setelah memberitahu siapa mereka di Future of Company, para pengawal yang bertugas sebagai penjaga villa itu langsung mempersilahkan keempat muda-mudi itu untuk masuk dengan hormat. Begitu mereka tiba di depan pintu masuk villa, tampak Tuan Barry, Ronald, Jeff dan Regan telah berada di sana. Ryan langsung menyapa Tuan Smith dengan hormat. Selamat menjelang siang, Kek. Apakah Anda masih mengenali saya? Tanya Ryan dengan hormat. Oh, itu kau Ryan. Ayo silahkan masuk. Ajak juga Daniel dan kedua wanita itu, kata Tuan Smith mempersilahkan Ryan untuk masuk. Terima kasih Tuan Besar, kata Ryan lalu mereka pun memasuki ruangan besar di villa megah itu. Begitu dia tiba di dalam, tampak wajah-wajah sedih dari masing-masing orang yang berada di ruangan itu. Lorna, apa kau baik-baik saja? Tanya Ryan begitu dia melihat Lorna juga berada di ruangan itu. Aku baik-baik saja. Tapi Ivan, Jerry dan kedua pengawalnya semuanya masih dalam keadaan kritis, kata Lorna kembali menangis. Lorna, siapa keempat muda-mudi ini? Tanya Tuan Walker yang memang tidak mengenal Ryan dan Daniel. Mereka ini adalah sahabat kami di Golden University, Kek. Mereka juga sahabat Jerry sejak lama. Bahkan mereka bertiga adalah sahabat dan tinggal satu rumah, kata Lorna yang dibalas anggukan tanda mengerti oleh Tuan Walker. Lorna, bisakah kau menceritakan sedikit kepada kami apa sebenarnya yang terjadi dengan Jerry, Ivan dan yang lainnya? Kata Daniel. Mendengar permintaan dari Ryan, Lorna pun langsung menceritakan semua kejadian yang dia lihat secara terperinci. Begitu rupanya, kata Ryan. Saat ini Robin masuk dalam daftar hitam yang sangat dikehendaki oleh pihak kepolisian. Mustahil Robin masih memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan ini sendirian, kata Daniel sambil menatap ke arah Ryan. Tuan Syam, sebelum Jerry datang ke sini, kami baru saja bentrok dengan Robin dan anak buahnya di Country Home. Sial bagi kami karena Robin berhasil lolos. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Robin ini masih memiliki tempat bersandar? Jika ada, siapa orang ini Tuan? Tanya Ryan dengan wajah serius. Ryan, untuk apa kau menanyakan tentang Robin dan orang yang berdiri di belakangnya? Mereka ini sangat berbahaya. Kau jangan mencari penyakit. Kami akan mengurus masalah ini dan akan membumi hanguskan Megatown sebentar lagi. Kau jangan bertindak gegabah Ryan. Cukuplah tuan muda kita sebagai contoh, kata Tuan Syam memperingati.
Anda salah menilai saya Tuan Syam. Terus terang jika untuk berkelahi, saya memang tidak bisa melakukannya. Tapi kalau untuk adu otak, silahkan Anda pilih orang-orang di sekitar Anda untuk melawan kami berdua. Jika aku kalah, aku akan pulang ke Star Hill dalam keadaan telanjang bulat. Kata Ryan yang sudah sangat sulit menahan ledakan emosinya. Apa maksud dari ucapan Anda ini cucuku? Tanya Tuan William penasaran. Tuan Besar William. Jika yang melakukan semua ini adalah Robin, aku berani mengatakan bahwa ini murni balas dendam. Tapi jika yang melakukan ini ada campur tangan orang lain, ini jelas persaingan bisnis. Ibarat kata pepatah, sambil menyelam minum air. Kata Ryan. Sebelum Jerry meninggalkan Country Home, dia telah meninggalkan sepucuk surat kuasa kepada kami bertiga untuk mengurus segala pekerjaan yang dia tinggalkan selama dia tidak berada di tempat. Dan Tuan Barry juga telah menyatakan bahwa surat ini sah. Bukan begitu Tuan Barry? Kata Ryan sambil meminta surat tersebut kepada Daniel. Daniel segera memberikan surat kuasa tersebut kepada Ryan dan diteruskan kepada Tuan William. Setelah membaca surat tersebut, Tuan William segera mengajak Tuan Smith dan Mer Braille untuk berunding. Keputusan yang didapat adalah, Ryan, Daniel dan Rico memang telah mendapat mandat dari Jerry untuk meneruskan program kerja selama dia tidak berada di Star Hill dan itu disaksikan oleh Tuan O'Berry dan Arslan serta Pak Ramos ketika mereka berada di rumah sakit rakyat Country Home. Setelah Jerry berangkat ke Metro City menggunakan jet pribadi, Ryan dan Daniel telah menunjukkan surat tersebut kepada Tuan Barry dan Tuan Barry selaku presiden perusahaan Future of Company menyatakan bahwa surat itu sah dan berlaku selama Jerry tidak kembali ke perusahaan. Di sini baru terlihat bahwa Jerry memiliki pandangan yang jauh. Dia menilai bahwa keberangkatannya ini mengandung resiko yang besar. Maka sebelum dia berangkat, dia telah memilih orang-orang yang tepat yang tanpa pamrih rela bersahabat dengannya dalam susah maupun senang. Aku akan membalas perbuatan ini dengan caraku. Bahkan jika aku juga harus menerima nasib seperti Jerry, aku hanya akan berkata bahwa itulah takdirku. Kata Daniel sambil mengepalkan tinjunya. Benar. Kita akan membalas semua ini. Aku mohon kepada Tuan Syam, Paman Draco, dan siapa saja yang mengetahui tentang latar belakang lawan kita ini, untuk menceritakannya kepada kami. Kami akan mempelajari kelemahan lawan seperti kami mempelajari kelemahan Robin ketika masih bersama Jerry. Kata Ryan dengan mata berair menahan luapan emosinya. Bersambung. Episode sebelumnya. Tubuh Jerry dibuang ke dalam sungai. Episode berikutnya. Clara. Paris yang hilang. Clara. Rumah sakit Metro City. Setelah membahas segala sesuatu mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi bersama dua anak muda terpelajar yang datang dari Star Hill, maka mereka semua memutuskan untuk menjenguk Ivan, David dan Kevin yang masih kritis di rumah sakit. Daniel dan Ryan sendiri memilih untuk tidak mengikuti mereka ke rumah sakit. Ini mereka lakukan semata-mata agar wajah mereka tidak dikenali oleh orang-orang yang juga sama sekali belum mereka kenal seperti apa. Mereka hanya tahu nama dan seluk-beluk sepak terjang lawan, tanpa tahu seperti apa wajah mereka. Dengan ini Daniel dan Ryan memutuskan untuk segera kembali ke Star Hill hari itu juga untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan yang berat kali ini. Sementara di rumah sakit Metro, tampak Tuan Leonard masih berada di depan pintu kamar di mana putranya Kevin sedang dirawat. Kelihatan mata lelaki yang berusia hampir 60-an itu sembab karena terlalu banyak menangis. Saat itu dari ujung lorong tampak Regan setengah berlari menghampiri dirinya meninggalkan rombongan Tuan Syam, Draco, dan keempat naga ompong. Tiba di depan pintu kamar putranya David yang terbaring dalam keadaan koma, Regan langsung tersandar ke dinding.
Tidak ada sepatah kata pun terucap dari mulutnya. Kau menyesal Regan. Maafkan aku karena telah merekomendasikan putramu untuk menjadi pengawal Jerry di Star Hill. Jika bukan karena aku, putramu tentu tidak akan terbaring di rumah sakit ini. Kata Draco dengan wajah penuh penyesalan. Kau bicara apa ketua? Dengan cara apa aku harus membalas kebaikan mendiang Tuan Wilson? Andai Tuan muda celaka dan aku mendapati David dalam keadaan tak kurang satu apapun, dengan kedua tangan ini aku akan mencabut nyawanya. Kata Regan sambil mengangkat tangannya dalam keadaan terkepal. Aku seharusnya bangga. Hanya saja, sebagai seorang ayah, memang aku merasa sangat sedih melihat putraku terbaring di ruangan itu. Dan aku rasa itu sangat manusiawi. Kata Regan lagi. Tabahkan hatimu Regan. Kata Draco menguatkan hati anak buahnya itu. Bagaimana dengan Tuan muda? Mengapa kalian di sini? Mengapa tidak kalian cari? Tanya Regan sambil memandang ke semua orang yang berada di ruangan itu. Kami sudah mencarinya kemana-mana namun kami gagal. Saat ini lebih 2.000 orang masih melakukan pencarian secara bergilir. Jawab Draco. Anakku sudah jelas nasibnya. Dan aku tidak bisa merubah keadaan dengan hanya bersedih. Namun keadaan Tuan muda masih menjadi tanda tanya. Terlalu bodoh tenggelam dalam kesedihan tanpa mau terjun langsung untuk mencarinya. Aku akan pergi sekarang. Biarkan dokter dan perawat yang menjaga anakku. Mereka lebih paham daripada aku. Kata Regan lalu segera pergi meninggalkan mereka yang berada di tempat itu. Merasa tersindir, Leonard juga segera berkata, aku ikut. Aku juga akan turun langsung untuk mencari di mana keberadaan Tuan muda. Kata Leonarda juga melangkah keluar dari ruangan itu. Kembali ke beberapa jam yang lalu. Rumah gubuk di pinggir sungai bagian hilir Mountain Slope. Seorang gadis yang sedang mencuci tiba-tiba melihat sesosok tubuh yang hanyut di bawah arus sungai. Dengan cekatan gadis tersebut menarik lengan baju sosok tubuh yang hanyut itu ke pinggiran sungai dan segera berlari ke arah ladang untuk memberitahu kepada lelaki tua yang sedang mencangkul di belakang gubuk tempat tinggal mereka. Kakek, aku menemukan ada orang yang hanyut di sungai. Kata gadis itu sambil terengah-engah. Ayo Kek, kau harus memeriksa keadaannya. Apakah orang itu masih hidup atau sudah mati? Kata gadis itu lagi setengah memaksa. Baiklah. Ayo kita lihat ke sana. Kata orang tua itu sambil meletakkan cangkulnya dan bergegas mengikuti gadis itu untuk melihat ke pinggiran sungai. Setelah mereka berdua sampai di pinggiran sungai di mana gadis itu tadi menemukan sosok tubuh yang hanyut, sang kakek pun langsung memeriksa hidung orang itu. Dia juga meraba denyut nadi dan detak jantung. Masih hidup. Clara. Segera beritahu ibumu untuk merebus air. Kakek akan membawa orang ini ke gubuk kita. Kata lelaki tua namun masih tampak sangat kokoh dan bertenaga itu. Baik Kek. Kata gadis yang bernama Clara itu lalu bergegas naik untuk menemui ibunya di pondok mereka. Bagai mengangkat sekarung kapas saja. Lelaki tua itu sama sekali tidak merasa kesulitan mengangkat sosok lelaki yang ditemukan hanyut terbawa arus itu menaiki tangga sungai menuju ke arah gubuk mereka. Setelah sampai di depan gubuk, lelaki tua itu meletakkan tubuh yang ternyata seorang lelaki yang masih muda itu di atas balai yang terbuat dari belahan papan kayu sambil memeriksa keadaan pemuda tersebut. Benar-benar sulit dipercaya. Seorang yang menderita begitu banyak luka dan memar ini masih tetap bertahan hidup. Benar-benar satu mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Kata lelaki tua itu dalam hati. Bagaimana keadaannya ayah? Tanya seorang wanita setengah baya yang baru saja keluar dari dalam gubuk. Masih hidup. Hanya saja keadaannya sangat memprihatinkan. Aku akan segera merendam tubuh anak ini ke dalam air yang telah dicampur ramuan. Bantu aku menyediakannya,
Roxana. Kata lelaki tua itu kepada wanita setengah baya tadi. Baik ayah. Kata wanita setengah baya yang bernama Roxana itu. Begitu semuanya ramuan obat yang terdiri dari akar kayu, dedaunan dan beberapa jenis bunga dan biji-bijian tercampur menjadi satu ke dalam sebuah bak besar, lelaki tua itu menurunkan tubuh pemuda itu ke dalam rebusan air bercampur ramuan herbal tersebut setelah suhu air itu hangat-hangat kuku. Bagaimana menurutmu, ayah? Apakah masih bisa ditolong? Kata Roxana bertanya. Kondisinya lebih parah ketika aku menemukanmu 22 tahun yang lalu. Tapi daya tahan tubuh anak ini benar-benar membuatku kagum. Belum pernah aku menemukan seseorang dengan susunan tulang, bentuk fisik serta daya tahan tubuh seperti ini. Aku dapat merasakan semangat yang tinggi untuk bertahan hidup pada diri anak ini. Kata lelaki tua itu. Syukurlah jika masih ada harapan baginya untuk hidup. Dia masih sangat muda. Tentu masa depannya masih sangat cerah. Kata Roxana. Entah mengapa jauh di lubuk hatinya dia sepertinya sangat menyayangi pemuda yang sekarat ini. Aku merasa seperti telah lama mengenal anak muda ini. Tapi entah di mana. Rasanya wajah ini seperti tidak asing bagiku. Kata Roxana sambil berusaha mengingat-ingat sesuatu. Kau bisa bertanya kepada anak ini jika dia sudah sadar. Tapi aku juga tidak pasti kapan dia akan siuman. Kata lelaki tua itu sambil mengangkat tubuh pemuda itu. Kau keluarlah dulu Roxana. Carilah pelepah keladi. Aku akan membalut tubuh anak ini bersama dengan pelepah keladi tersebut. Kata lelaki tua itu. Segera akan saja lakukan, ayah. Kata Roxana. Kau Clara. Ambilkan kain panjang di lemari. Aku akan menggunakannya untuk membalut seluruh tubuh anak ini. Perintah orang tua itu kepada cucunya. Setelah semua sudah tersedia, orang tua itu segera meletakkan pelepah keladi ke atas tungku api dan melumasi pelepah itu dengan bermacam serbuk obat serta minyak yang juga terbuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. Setelah pelepah keladi itu layu, dia segera meletakkan di tangan pemuda itu yang patah di beberapa bagian lalu membalutnya dengan kain putih. Kini tubuh pemuda itu persis seperti mumi yang diawetkan setelah seluruh tubuhnya terbalut kain putih. Kini yang tersisa hanya mata, mulut dan hidung saja yang bebas dari lilitan kain tersebut. Bersambung. Episode sebelumnya. Ryan dan Daniel akan membalas dendam. Episode berikutnya. Jerry belum sadarkan diri. Pewaris yang hilang. Jerry belum sadarkan diri. Seminggu sejak peristiwa berdarah di jembatan Metro City. Clara masih terus memandangi sosok pemuda dalam keadaan terbungkus lilitan kain putih yang dia tolong seminggu yang lalu. Bu. Belum ada tanda-tanda bahwa orang ini akan sadar dalam waktu dekat. Kata Clara sambil menatap wanita setengah baya yang duduk sambil menyiangi sayuran. Kita hanya bisa berdoa semoga Yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya kepada pemuda itu. Kata wanita setengah baya itu. Sebenarnya siapa lelaki ini, Bu? Aku melihat di dompetnya terlalu banyak kartu dan kertas-kertas yang sudah tak terbaca. Kau jangan lancang, Clara. Tidak sopan melihat milik orang lain tanpa izin dari yang punya. Kata wanita setengah baya itu menegur. Aku hanya melihat sekilas, Bu. Karena ketika aku menarik tubuhnya dari terus terbawa arus, aku sempat melihat dompetnya nyaris jatuh. Lalu aku mengambilnya dan sudah aku simpan. Nanti ketika dia sadar, aku akan mengembalikannya. Kata Clara. Kau jangan sekali lagi berani lancang ingin mengetahui isi dompet itu. Bagaimanapun itu tindakan yang tidak terpuji. Kau mengerti, Clara? Tanya wanita setengah baya itu. Clara mengerti, Bu. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Kata Clara berjanji. Apa yang kalian bicarakan berdua ini?
Tanya seorang lelaki tua yang baru saja masuk dari pintu belakang. Ini Clara, ayah. Dia terlalu berani melihat isi dompet pemuda ini. Kata wanita itu. Kau nasihati anakmu baik-baik Roxana. Dia masih terlalu muda. Kata lelaki tua itu. Maaf Kek. Clara tidak akan melakukannya lagi. Kata Clara sambil tertunduk. Apa kau sudah berlatih pagi ini? Tanya lelaki tua tersebut. Sudah Kek. Jawab Clara singkat. Kau harus rajin mengasah kemampuanmu Clara. Kedepannya kau harus bisa menjaga dirimu sendiri. Aku tidak tahu entah esok atau lusa dipanggil oleh Sang Pencipta. Atau kau yang akan meninggalkan aku untuk mencari kehidupan yang layak. Bekali dirimu. Jangan sampai karena kemalasanmu membuat kau menyesal di kemudian hari. Kata lelaki tua itu menasehati. Clara mengerti Kek. Kata Clara lagi. Semua kau mengerti. Asal ditanya, semua kau iyakan. Tapi ketika praktek, kau terlihat seperti orang bodoh. Pergi latihan lagi sekarang. Pemuda itu tidak akan bangun walaupun kau menjaganya di situ sepanjang waktu. Kata lelaki tua itu membentak Clara. Mendapat bentakan seperti itu, Clara langsung terlonjak kaget dan buru-buru beranjak keluar dari dalam rumah tersebut. Anak itu sama seperti ayahnya. Seperti pahat. Jika tidak diketuk, tidak akan jalan. Kata Roxana sambil menghela nafas dalam-dalam. Kau merindukan suamimu Roxana? Tanya lelaki tua itu. Benar ayah. Tapi kabar yang aku dapatkan bahwa dia telah menghilang sejak tuan muda mati terbunuh. Ada yang mengatakan bahwa Syam telah menangkapnya. Ada pula yang mengatakan bahwa dia telah dijebak oleh bekas anak buahnya dan dibunuh. Aku tidak tahu, ayah. Semoga suatu saat Tuhan berkenan mempertemukan kami. Kasihan Clara sejak dalam perut sudah kehilangan ayah. Kata Roxana sambil tertunduk sedih. Aku ingin mencarinya. Akan tetapi aku takut karena musuhnya sangat mengenali wajahku. 22 tahun aku terpaksa bersembunyi di sini. Untung ada kau ayah angkat yang berbelas kasih sudi merawat kami sampai sejauh ini. Ah sudahlah. Itu adalah kewajibanku sebagai seorang manusia yang memiliki akal dan hati nurani. Aku selalu mendoakan suatu saat kau bisa kembali berkumpul bersama suamimu. Semoga saja dia masih hidup. Kemungkinan yang terbesar adalah dia mengira bahwa aku sudah mati. Andai dia tahu bahwa aku masih hidup, dia pasti akan mencariku. Kata Roxana dengan yakin. Iya. Kejadianmu dulu sama persis dengan anak muda ini. Saat aku menemukanmu, kau tidak sadarkan diri selama hampir 3 minggu dan hanya bergantung pada susu sapi perahan untuk mengisi perutmu. Sungguh sangat-sangat beruntung Clara lahir waktu itu dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Kata lelaki tua itu sambil mengenang waktu dia menyelamatkan Roxana yang hanyut terbawa arus sungai. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti, ayah. Kata Roxana dengan ekspresi wajah takut-takut. Apa yang ingin kau mengerti Roxana? Tanya lelaki tua itu. Maafkan jika pertanyaanku ini menyinggung perasaanmu atau aku terlalu ingin tahu tentang hal-hal yang sengaja menjadi rahasia bagimu. Kata Roxana sambil membuang muka karena tidak berani menatap wajah lelaki tua itu. Kau ingin tahu mengapa aku mengasingkan diri di tempat terpencil seperti ini? Tanya lelaki tua itu. Benar ayah. Mengapa kau tidak tinggal di perkampungan Mountain Slope? Selama 22 tahun ini aku juga tidak pernah melihatmu berbaur dengan orang di perkampungan itu. Tanya Roxana dengan sedikit heran. Panjang. Ceritanya sangat panjang. Kata lelaki tua itu sambil menarik nafas berat. Dulu aku adalah jawara di kampung itu. Namun ketika itu pernah sekali terjadi bentrok dengan seorang pengusaha yang kaya raya dari kota. Ketika itu aku adalah kepala desa di Mountain Slope itu jauh sebelum Morgan lahir.
Pengusaha kaya itu sengaja ingin mengorek hasil bumi di desa itu dan berhasil mempengaruhi adikku yang juga sangat dihormati di kampung itu. Awal mula memang berjalan dengan lancar. Akan tetapi semakin lama mereka semakin menjadi-jadi. Banyak hutan ditebang dan kayunya dibawa ke kota tanpa ada yang mampu mencegahnya. Lalu apa yang terjadi setelah itu, Ayah? Tanya Roxana. Ketika itu di pinggiran sungai ini hutan masih sangat lebat. Namun semakin lama penduduk desa semakin resah karena mulai terjadi banyak bencana alam seperti tanah longsor dan banjir kilat. Penduduk desa terbagi menjadi dua ketika itu. Ada yang berpihak kepada adikku dan menjadi antek-antek orang kaya dari kota tersebut, dan ada yang berpihak kepadaku. Sampai suatu hari kesabaranku benar-benar telah habis. Aku bersama beberapa warga yang sudah muak mulai membuat perlawanan. Seluruh alat berat dan mesin mereka habis kami bakar dan kami berhasil mengusir orang kaya itu keluar dari kampung ini. Namun adikku tidak terima. Karena ketika orang kaya itu pergi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa lagi dari hasil pembalakan liar tersebut. Suatu hari pertengkaran hebat terjadi antara aku dan adikku. Mungkin karena saat itu kami masih terlalu muda dan memiliki darah yang masih panas, akhirnya terjadi perkelahian yang berujung kepada aku telah membunuh adikku itu. Aku merasa sangat terpukul dan menyesal dengan tewasnya adikku di tanganku sendiri. Sampai pada satu titik aku bersumpah tidak akan ikut campur lagi dalam segala urusan yang terjadi di kampung itu. Pada akhirnya aku menyerahkan jabatan kepala desa kepada kakeknya Morgan dan aku menyingkir ke pinggiran hilir sungai ini lalu menetap di sini sendirian. Kata lelaki tua itu mengisahkan kisahnya kurang lebih puluhan tahun yang lalu. Siapa nama orang kaya itu, Ayah? Dari kota manakah dia? Lalu, apakah dia tidak pernah datang lagi ke kampung ini? Tanya Roxana ingin tahu. Ramendra. Orang kaya itu bernama Ramendra. Dia berasal dari Megataun. Namun semenjak kejadian itu, aku tidak pernah lagi mendengar cerita tentang dirinya. Ini karena mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa dia jarah di kampung itu. Kata lelaki tua itu. Pernah sekali aku pergi ke Megataun untuk membalasnya. Ini karena, jika bukan karena dirinya, aku tidak mungkin membunuh adikku sendiri. Namun setelah aku tiba di Megataun, mataku terbuka. Ternyata dia memiliki kekuatan yang besar dengan ratusan bahkan ribuan anak buah. Akhirnya aku mundur dan kembali ke tempat ini sambil berusaha menenangkan hati dan merelakan yang telah terjadi. Kata lelaki tua itu dengan mata sembab. Bersambung. Episode sebelumnya. Clara. Episode berikutnya. Robson Ramendra. Robson Ramendra. Megataun. Saat ini Ramendra baru saja kembali ke villa dengan senyum mengembang di wajahnya. Sambil meletakkan sebuah berkas di batas meja, dia berkata kepada Robin. Aku sudah mengurus identitas palsu untukmu. Saat ini kau sudah bersih. Kata Ramendra sambil menyandarkan punggungnya di sofa. Robin, ambil berkas itu dan simpan. Di situ juga ada kartu tanda pengenal yang baru. Sekarang ini namamu bukan lagi Robin. Tapi, Robson. Hahaha. Robson Ramendra. Kata Ramendra sambil tertawa penuh kemenangan. Terima kasih Ayah. Kau telah banyak membantuku. Kata Robin yang kini telah berubah nama menjadi Robson Ramendra itu. Kau juga harus membantuku untuk menggerogoti perusahaan Future of Company. Saat ini kemungkinan besar kekacauan sedang terjadi di dalam tubuh perusahaan itu karena mereka tidak memiliki pemimpin. Kata Ramendra. Kalau hanya soal itu, Ayah tenang saja. Aku akan mengatur semuanya. Yang terpenting saat ini kita harus bergerak. Sebagai langkah pertama adalah mengajukan tawaran investasi dan berusaha untuk mengambil alih saham perusahaan sebesar 51%.
Jika saham terbesar telah kita miliki, maka otomatis kita yang menentukan ke arah mana perusahaan itu akan diarahkan. Langkah kedua, andai mereka menolak dan tidak ingin bekerja sama dengan kita, maka kita akan membuat kekacauan dan propaganda agar citra perusahaan Future of Company ini menjadi buruk di mata para pengusaha lain. Kata Robin lagi. Bagaimana caranya Robin? Aku tertarik dengan rencanamu ini. Kata Ramendra sambil menggeser duduknya lebih mendekat. Itu masalah mudah. Kita siapkan orang-orang sewaan dan berangkatkan ke country home. Buat drama seolah-olah masyarakat telah dirugikan dengan proyek yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Atur mereka untuk membuat tuntutan agar perusahaan memberikan pampasan atas kerugian yang mereka derita. Setelah ini berjalan dengan lancar, undang beberapa media untuk meliput adegan itu dan suruh mereka membuat pemberitaan yang dibesar-besarkan tentang bobroknya perusahaan ini dalam menjalankan standar lingkungan yang aman bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek. Atur juga para buzzer untuk membuat pemberitaan secara online di internet. Dengan begini, perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari para investor dan pemerintah setempat juga akan menekan mereka. Citra perusahaan Future of Company akan luntur. Kata Robin sambil tersenyum jahat. Ayah bisa membuat drama ini sebanyak mana yang ayah inginkan. Semakin banyak yang melakukan unjuk rasa, semakin sering drama ini dilakukan, maka semakin banyak yang meliput berita ini. Kesempatan untuk melihat perusahaan milik Jerry ini runtuh hanya tinggal menghitung hari saja. Kata Robin lagi. Licik. Kau benar-benar licik. Aku suka cara berpikirmu. Kata Ramendra memberikan kep jempol kepada Robin. Kekalahan yang lalu telah mengajarkan kepadaku untuk berbuat semakin licik. Aku tidak akan puas sebelum keluarga Smith dan William benar-benar menjadi gelandangan. Ketika itu terjadi, aku akan memperlakukan kedua orang tua itu seperti seekor anjing kurap yang terlantar di jalanan. Kata Robin sambil mengepalkan tinjunya. Baiklah. Sekarang kita akan memikirkan langkah pertama terlebih dahulu. Aku akan menyuruh seseorang untuk menemukan informasi kontak Barry ataupun Ronald. Barry ini adalah presiden di perusahaan Future of Company kan. Jika kita bisa menunggangi keledai ini, maka segala urusan dianggap selesai separuhnya. Kata Ramendra. Keledai ini sangat setia dengan tuannya, ayah. Kata Robin ragu-ragu. Kesetiaan seperti apa? Apakah dia akan setia kepada pemilik perusahaan yang telah menjadi bangkai dan tak seorang pun yang tahu di mana kuburnya? Kata Ramendra sambil mencibir. Aku sangat tertarik dengan proyek yang dijalankan oleh Future of Company ini. Memang aku akui Jerry William ini mewarisi sifat ayahnya. Brilian dalam mengatur strategi. Dia juga mampu menguasai bawahannya. Banyak pengusaha sukses yang saling sikut saling tendang. Mereka bisa menundukkan lawannya. Namun Jerry ini mampu menundukkan lawan dan juga mampu menundukkan kawannya. Menundukkan sahabat lebih sulit daripada menundukkan lawan. Kata Ramendra. Kali ini dia memuji Jerry dengan tulus. Mendengar perkataan ayah mertuanya yang jelas-jelas memuji lawan membuat Robin hanya bisa menahan geram dalam hatinya. Future of Company. Ryan dan Daniel kali ini sedang sibuk membaca pembukuan, mempelajari planning kerja dan program kerja yang sedang dan yang akan dijalankan. Pusing juga otakku. Kata Daniel sedikit mengeluh. Sama. Aku juga pusing. Mataku sudah mulai berkunang-kunang. Kata Ryan sambil bangkit dan menggeliat. Baru aku mengerti di mana letak kepintaran Jerry ini. Dia bisa mengatur struktur pekerjaan dengan sangat rapi. Dia bisa mencium peluang besar yang dapat menguntungkan perusahaan. Selain itu dia juga mampu bercanda dengan kita, membagi waktu untuk belajar di kampus dan masih bisa meluangkan waktunya membujuk almarhum Via. Hebat.
Aku kira kita berdua tidak ada setengahnya dari otak Jerry ini. Kata Daniel dengan nada sedih. Jerry ini adalah pemangsa yang selalu menyembunyikan taringnya. Kau tahu mengapa dia bisa hebat dalam mengatur strategi? Tanya Ryan. Daniel hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kerendahan hati. Kata Ryan. Lalu dia melanjutkan, Jerry tidak pernah mengabaikan pendapat orang lain. Jika dia sudah mengabaikan pendapat orang lain, itu berarti lawannya sudah masuk ke dalam perangkapnya. Apa kau ingat pertama kali dia mengabaikan nasihatku? Tanya Ryan. Ya, aku ingat. Di Bukit Bambu. Kata Daniel. Benar. Itu pertama kali dia tidak mau mendengarkan pendapat dan nasihat dariku. Tapi apa hasilnya? Dia berhasil menyumbat mulut Megan dengan uang, berhasil mempermalukan Lisa. Berhasil memecat Tuan Paul dan berhasil menjadikan Anton seperti seekor anjing yang harus merangkak keluar ruangan. Apa menurutmu Jerry ini tidak cukup brilian? Tanya Ryan. Kekuatannya terletak pada kerendahan hatinya. Kata Daniel sambil tertunduk. Aku saat ini lebih merindukan Jerry daripada kampung halamanku. Kata Daniel. Sudahlah Daniel. Ayo bersiap. Aku akan menjenguk Rico di rumah sakit. Kata Ryan sambil mengemas kembali buku-buku tadi yang telah mereka pelajari hampir seminggu ini. Ayo. Aku juga ingin melihat keadaan Rico. Sudah 10 hari dia di rumah sakit. Kata Daniel lalu bergegas keluar ruangan kerja mereka. Tak lama kemudian 2 unit mobil sport Mercedes dan Jaguar melaju kencang dari kantor besar Future of Company menuju ke rumah sakit rakyat Country Home. Begitu mereka sampai di rumah sakit, setelah memarkir kendaraan mereka, Daniel dan Ryan langsung bergegas menuju kamar di mana Rico sedang dirawat. Set. Ada apa Pak Ramos? Tanya Daniel heran sebaik saja mereka tiba di kamar tempat Rico dirawat. Lihatlah itu. Kata Pak Ramos sambil menunjuk ke arah Rico. Daniel dan Ryan yang penasaran langsung lebih mendekat ke arah ranjang tempat Rico terbaring. Tampak Rico saat ini sedang memeluk sepasang sepatu Louis Vuitton dengan tatapan kosong memandang langit-langit kamar. Kau masih merindukan Jerry, Rico? Tanya Daniel dengan lembut. Apakah belum ada kabar tentang Jerry? Tanya Rico. Sampai saat ini belum. Jawab Daniel. Mengapa kau memeluk sepatu itu Rico? Tanya Ryan dengan heran. Sepatu ini adalah pemberian Jerry. Kita masing-masing memiliki sepasang. Aku akan memeluk sepatu ini ketika aku rindu kepada sahabatku itu. Kata Rico dengan lirih. Daniel dan Ryan hanya saling pandang tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Aku ingin cepat keluar dari tempat sialan ini. Aku akan membalas mereka, Daniel. Kata Rico. Jika kau ingin lekas sembuh, ikuti anjuran dari dokter. Kita akan bahu-membahu untuk membuat perhitungan dengan mereka. Apa kau tahu bahwa Jerry telah menitipkan perusahaan kepada kita? Ayo kita buat mereka makan hati. Kata Daniel. Kau kan punya banyak kenalan sindikat pemalsu barang-barang dan dokumen apa saja, Rico. Aku ingin kau meminta kepada kenalanmu itu untuk memalsukan kartu kredit Black Gold untukku. Kata Daniel lagi. Untuk apa kartu bank palsu itu Daniel? Tanya Rico heran. Kau akan tahu nanti jika sudah masanya. Kata Daniel sambil tersenyum penuh rahasia. Bersambung. Episode sebelumnya. Jerry belum sadarkan diri. Episode berikutnya. Mulai siuman. Pewaris yang hilang. Mulai siuman. 10 hari setelah hilangnya Jerry. Kiri. Hap. Kanan. Hap. Tuk. Aduh. Sakit kek. Aku suruh kanan. Mengapa kaki kirimu yang maju? Kata lelaki tua itu sambil memukul betis seorang gadis cantik yang sedang berlatih di belakang gubuk mereka. Hehehe. Aku kira ini kanan. Kata gadis itu sambil cengar-cengir. Sudah.
Ayo pergi bantu ibumu merebus ramuan. Aku akan merendam tubuh pemuda itu ke dalam air rebusan tersebut nanti. Siap laksanakan, kata gadis itu. Namun belum lagi dia beranjak dari tempatnya berdiri, seorang wanita setengah baya berjalan tergesa-gesa menuju ke arah mereka. Ada apa kau seperti dikejar oleh setan, Roxana? Tanya lelaki tua itu. Anak muda itu ayah. Dia mulai menggerakkan jari tangannya. Kata wanita setengah baya yang ternyata adalah Roxana itu. Benarkah itu ibu? Tanya gadis itu lalu segera melompati kursi panjang tempat orang tua itu duduk dan langsung memasuki rumah dari pintu belakang. Baru saja gadis itu tiba, pemuda itu mulai mengerjap-ngerjapkan matanya dan, Kau gadis berbaju merah itu. Kata pemuda itu dengan suara yang sangat lemah. Gadis baju merah. Kata gadis itu sambil memperhatikan dirinya. Hahaha. Iya. Saat ini aku memang memakai baju merah. Kata gadis itu tertawa geli dalam hati. Roxana, cepat siapkan air. Aku akan merendam tubuh anak muda ini. Kau Clara. Jangan cengar-cengir di situ seperti kuda gila. Cepat bantu ibumu. Kata kakek tua itu memberi perintah. Baik kek. Aku akan membantu ibu. Kata Clara. Namun sedikit pun dia tidak beranjak dari tempat itu. Clara. Bentak sang kakek. Oh. Iya kek iya. Kata Clara sambil melompat dan berlari ke dapur. Clara. Kau ini benar-benar membuatku kesal. Kata lelaki tua itu sambil menarik nafas dalam-dalam. Kini lelaki tua itu melumuri tubuh pemuda itu dengan minyak dan mulai membuka kain panjang yang melilit di tubuhnya. Jangan ada yang datang kemari. Aku sedang membuka kain pembalut tubuh pemuda ini. Kata lelaki tua itu khawatir kalau Clara atau Roxana tanpa sengaja masuk ke ruangan itu. Begitu kain tersebut sepenuhnya ditanggalkan, lelaki tua itu segera mengambil kain seperti selendang dan menutupi tubuh pemuda itu. Setelah dirasa cukup untuk menutupi bagian-bagian yang penting, lelaki tua itu lalu mengangkat tubuh pemuda itu ke belakang dan mulai meletakkannya ke dalam air rebusan yang sudah tidak begitu panas lagi. Kakek, apakah kau yang telah menolongku? Atau apakah aku ini sudah mati? Tanya pemuda itu. Kau jangan banyak bicara dulu anak muda. Tunda pertanyaanmu itu karena aku juga memiliki segudang pertanyaan untukmu. Kata lelaki tua itu sambil melotot. Mendapat teguran seperti itu membuat pemuda itu merapatkan bibirnya dan tidak berani lagi banyak bertanya. Bagaimana perasaanmu anak muda? Tanya lelaki tua itu. Lebih segar kek. Tapi aku lapar. Jawab pemuda itu. Iya. Wajar jika kau lapar. Kau sudah 10 hari tidak sadarkan diri. Berbaringlah. Aku akan menyuruh cucuku untuk memberikanmu makan. Kata lelaki tua itu. Clara yang kini mendapat perintah dari kakeknya bergegas membawa makanan jenis bubur ke ruangan tengah. Dia lalu mengangkat kepala pemuda itu, menambahkan bantal agar posisinya bersandar dan mulai menyuapi pemuda itu sambil memperhatikan wajah tampan yang memar di sana-sini itu. Terima kasih gadis berbaju merah. Bubur nasimu enak sekali. Kata pemuda itu memuji dengan tulus membuat Clara terlonjak kegirangan dalam hatinya. Kalau boleh aku bertanya, di mana aku saat ini dan sudah berapa hari aku di sini? Tanya pemuda itu. Saat ini kau berada di bagian hilir sungai Mountain Slope. Aku menemukanmu hanyut di sungai lalu membawamu ke rumah ini bersama kakekku. Kau telah 10 hari tidak sadarkan diri. Ini adalah hari yang ke-11. Kata Clara menjawab pertanyaan pemuda itu. Terima kasih merah. Jika tidak kau tolong, mungkin aku sudah mati. Aku berhutang nyawa padamu. Kata pemuda itu. Namaku Clara. Panggil saja aku dengan nama itu. Merah-merah terus dari tadi. Kata Clara.
Maafkan aku, Clara, kata pemuda itu. Anak muda, kau istirahatlah dulu. Minum ramuan ini. Setelah itu kosongkan pikiranmu. Dekatkan diri dengan Tuhan. Semoga dengan cara begitu, kau akan merasa lebih baik. Kata lelaki tua itu sambil mendekatkan cangkir terbuat dari batu antik ke bibir pemuda itu. Pahit sekali, kata pemuda itu. Ini adalah obat herbal dan empedu ular. Kau harus meminumnya sampai habis. Kata lelaki tua itu setengah memaksa. Tidak ada pilihan selain menurut saja apa kemauan dewa penolong itu. Tidak mungkin dia berniat jahat. Jadi, pemuda itu menahan segala rasa mual yang mendadak menyerang perutnya dan mulai meminum obat herbal itu dengan mata terpejam. Nah anak muda, kau kosongkan pikiranmu. Lepaskan semua yang ada dalam hati dan pikiranmu. Aku yakin kau pasti bisa melakukannya. Kata orang tua itu. Baiklah kek, akan aku coba. Kata pemuda itu sambil memejamkan mata dan mengosongkan pikiran. Tidak sulit baginya untuk melakukan metode itu. Ini karena dia sudah terbiasa melakukannya. Ayah, bagaimana dengan keadaan pemuda itu? Tanya Roxana ketika lelaki tua itu sampai di dapur. Salut. Aku salut dengan semangat hidupnya. Ini adalah kali pertama aku melihat pemuda yang sangat kuat. Aku dapat merasakan di dalam dirinya sudah memiliki pondasi yang kuat. Dasar-dasar ini jika terus dikembangkan, tidak akan lama baginya untuk menjadi jawara seperti diriku waktu muda dulu. Kata lelaki tua itu kelihatan kagum. Iya. Aku juga tadi sempat melihat berbagai sisi dari sorot mata anak itu. Aku tahu bahwa ada beban berat yang mengganjal dalam benaknya. Namun dia mampu menguasai dirinya. Anak ini terlalu pandai membawa diri dan mampu menyesuaikan di mana dia berada. Kata Roxana. Dia bukan orang biasa. Aku jelas melihat beberapa tulang yang patah ketika dia pertama kali ditemukan. Aku khawatir bahwa dia akan hilang ingatan atau lumpuh seumur hidup. Tapi yang membuat aku tidak percaya adalah, dia saat ini baik-baik saja. Mungkin ramuan itu serasi untuknya, kata lelaki tua itu. Apakah dia bisa pulih secepatnya, ayah? Tanya Roxana. 1 tahun. Tapi itu tergantung pada tekadnya. Kata lelaki tua itu. Mungkin juga lebih singkat. Ini karena dia siuman di luar prediksiku. Awalnya aku mengira secepatnya dia sadar dalam 3 atau 4 minggu. Tapi kenyataannya, dia sudah siuman dalam waktu hanya 10 hari. Semoga saja anak itu bisa segera sembuh. Entah mengapa aku merasa begitu dekat dengan anak muda itu. Kata Roxana. Kita akan segera mengetahui nanti setelah dia selesai melakukan metode yang aku ajarkan tadi. Kata lelaki tua itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Robson Ramendra. Episode berikutnya. Tawaran investasi dari Megaton.